sidang ini berikan kesempatan 10 menit untuk Iqbal untuk presentasi. Silakan Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini nama saya Muhammad Iqbal, nomor mahasiswa 15924018. Saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Radio Alita FM di Era Digital. Pendahuluan. Radio sebagai sarana informasi berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Radio Alita FM sebagai salah satu media wilayah Kabupaten Biru yang mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Permasalahan yang ditemukan di mana perkembangan media yang semakin canggih di era digital yang menguntungkan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Keberadaan radio menjadi tanda besar karena ranah digital adalah mengubah sebagian besar sisi kehidupan masyarakat. Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu strategi pengelolaan dan pengembangan radio Alita FM di era digital. Selanjutnya, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh radio Alita FM di era digital. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang skripsi ini, maka dimulailah masalah yaitu bagaimana strategi pengelolaan dan pengembangan radio Alita FM di era digital. Selanjutnya, bagaimana peluang dan tantangan radio Alita FM di era digital. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Teori ekologi media atau teori DC, media ekologi teori. Kompetensi antar industri media adalah kompetensi untuk memperlukan sumber penunjang kehidupan. Menurut John W. Dimick dan Eric Rothenbuehler mengatakan bahwa sumber penunjang kehidupan media ada 3, yaitu kapital atau modal, type of content, jenis isi media, dan type of audience, jenis khalayak sasaran. Landasan konseptual radio di era digital. Keberadaan internet harus dijadikan peluang oleh para pengusaha radio. Untuk itu, pengelola radio menggunakan internet untuk ikut menopang radio. Misalnya, pengelola radio harus berinteraksi dengan para pendengar dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk mengakses radio, pengelola radio juga bisa membuat kreasi streaming. Metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di radio Alita FM yang beralamat di Jalan Jangka, Desa Masah Limu, Kecamatan Sangat, Kabupaten Biru. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu pimpinan radio Alita FM dan para penyiar acara program di radio Alita FM. Sumber data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian. Analisis teori niche ekologi media radio Alita FM dalam upaya bertahan di era digital. Yang pertama, kapital, yaitu meliputi struktur pemodelan,
pemasukan iklan. Hal ini dapat dilihat dari besaran iklan yang didapatkan, misalnya secara nasional. Dan bagaimana proporsi yang akan dikonsumsi oleh berbagai media. Selanjutnya, type of content, tipe dari konten, menunjukkan aspek program atau jenis isi media. Faktor konten merupakan deskripsi isi dari media yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aplikasi dan atau program acara yang ada. Selanjutnya, type of audience, menunjukkan jenis khalayak sasaran atau target audience. Faktor ini dapat dilihat dari data asumsi atau profil media yang bersangkutan atau penelitian khusus untuk mengetahui profil khalayak dan kebutuhan konsumsi media. Analisis SWOT Radio Wanita sebagai cara membentuk strategi. Sebagai cara membentuk strategi pengelolaan radio wanita FM dalam mengembangkan dalam pengelolaan dan pengembangan di era digital. Strategi yang diperlukan untuk mencapai apa yang dikehendaki termasuk radio wanita dalam dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan supaya agar dapat mencapai visi misi sebagai media radio penyiaran publik. Kekuatan yang pertama, radio wanita memiliki jaringan yang luas meliputi seluruh Kabupaten Biren, Benar Meriah, Aceh Utara, Sungai hingga sebagian Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, sudah banyak dikenal masyarakat sehingga mudah menjadi pemasang iklan. Memiliki program unggulan yang menjalankan tema pembiayaan. Target program adalah jelas, menyesuaikan format siaran menurut kondisi serta situasi. Berada dalam tahap membuat formula online. 7. Mempunyai penyiar yang up to date dan aktif. Kelemahan, tidak ada aplikasi skip, kurangnya SDM dalam menjalankan operasional. Tidak ada pembaharuan program siaran selama 2 tahun terakhir. Peluang, banyak yang menjalin kerjasama dengan instansi lain, membuat talk show yang tidak ada di radio lain. Penyiar masih muda sehingga wawasan dalam memasuki era digital lebih luas. Ancaman, semakin banyak jumlah radio swasta. Yang kedua, pengembangan teknologi informasi dari radio lain. Berkembangnya media untuk beriklan seperti TV lokal, internet dan lain-lain. Penggunaan media sosial dalam konvergensi radio wanita FM dalam pengelolaan dan pengembangan di era digital. Yang pertama, strategi perencanaan program. Pada tahap ini, sebuah stasiun penyiaran harus mampu mempersiapkan sebuah program siaran yang layak dan mampu mengikat para pendengarnya. Radio wanita FM sebenarnya kita memiliki program siaran yang dari dulu hingga sekarang masih dijalankan.
Hanya saja saat akan memulai siaran, para penyiar harus terlebih dahulu mencari dan menulis materi seperti apa yang cocok pada program yang telah dibuat untuk nantinya dapat disampaikan kepada pendengar. Yang kedua, strategi eksekusi program siaran. Setiap penyiar radio Anita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun materi apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh penyiar kepada pendengar beserta tema yang telah ditentukan. Misalnya saja pada tema program siaran Selamat Pagi yang menyajikan berita ringan seputar Kota Biru serta memutar lagu-lagu untuk menemani aktivitas para pendengar. Selanjutnya pada tahap eksekusi, seorang penyiar harus mampu memberikan materi yang dapat menjadi kebutuhan pendengar pada saat mendengarkan radio. Yang ketiga, strategi pengawasan dan evaluasi. Pada tahap ini merupakan tahap untuk meninjau ulang mengenai program yang telah disiarkan. Media penyiaran seperti radio tentunya pasti membutuhkan sebuah pengawasan maupun evaluasi yang dilakukan yang bertujuan untuk melihat apakah program yang disiarkan mampu sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Yang keempat, strategi pembentukan kesesuaian terhadap audiens. Di era digital, radio masih mendapatkan tempat di tengah masyarakat karena radio merupakan media di mana para pendengar dapat mendapatkan konten secara acara yang disiarkan tidak harus berdiam diri di hadapan pesawat radio, melainkan para pendengar juga beraktivitas sambil mendengarkan siaran radio. Untuk mempertahankan eksistensi radio Anita terlepas dari masalah teknis seperti jangkauan frekuensi dan usia stasiun radio tersebut, aset yang paling utama bagi radio adalah pendengarnya. Pendengar bagi suatu radio merupakan tolak ukur eksistensi dan juga merupakan hal yang dapat ditawarkan kepada klien-kliennya dalam menawarkan kerjasama iklan radio. Yang kelima, strategi daya menarik massa. Untuk menarik massa agar tetap loyal untuk mendengarkan setiap program yang disiarkan, radio Anita FM akan meningkatkan kualitas siaran dan juga materi yang disampaikan, seperti halnya program Jamin Rampo yang menjadi salah satu program favorit di radio Anita. Dan yang keenam, strategi pembentukan kebiasaan. Pada tahap ini diharapkan para pendengar mampu memiliki kebiasaan mendengar berdasarkan pada tiap waktu program yang telah dibuat. Pada radio Anita FM sendiri, pembentukan kebiasaan terjadi karena para pendengar sudah memiliki program unggulan masing-masing. Dari banyaknya program unggulan seperti pemutaran musik pop sampai dengan musik barat, tentu memiliki jumlah pendengar yang berbeda-beda. Pendengar pasti akan terus bertahan untuk mendengarkan program siaran mereka secara langsung. Oleh itu, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikaji pada penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Radio Anita FM di Era Digital, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Upaya radio Anita, yang pertama, upaya radio Anita FM dalam bertahan di era digital dikaji dengan menggunakan teori ekologi media. Teori ekologi media berpedoman pada 3 faktor pengembangan, yaitu faktor kapital, meliputi struktur pemodalan dan pemasukan iklan. Yang kedua, type of content, menunjukkan aspek program atau jenis isi media. Ada 13 jenis program siaran
yang disiarkan setiap harinya. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu type of audience, menunjukkan jenis khalayak sasaran target audience. Anita diperuntukkan untuk khalayak usia dengan usia 25 sampai 50 tahun. Oleh karena itu, Anita harus memiliki gambaran dalam membaca tren dan kebutuhan kalangan khalayaknya. 2. Penggunaan media sosial sebagai konvergensi media radio dalam pengelolaan dan pengembangan di era digital. Demi bertahannya media radio di era digital, Radio Anita memilih untuk menggunakan beberapa media sosial, antaranya Instagram dan Facebook. Yang ketiga, strategi radio Anita FM dalam pengelolaan dan pengembangan di era digital. Yang pertama, strategi perencanaan program. Yang kedua, eksekusi program siaran. Yang ketiga, penguasaan dan evaluasi. Yang keempat, pembentukan kesesuaian data audiens. Yang kelima, daya tarik massa. Yang keenam, pembentukan kebiasaan. Cara diharapkan pada manajemen radio Anita FM dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menekan kualitas program, baik dari segi konten maupun teknis, agar kepuasan pendengar semakin meningkat sehingga keberadaan radio Anita FM di tengah-tengah era berbasis digital masih diperhitungkan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Kesempurnaan Pak Edi Satrio.